Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Kamis 22 Januari 2026 kita akan update kembali dari sahamnya konglomerasi ya dari Happy Apsoro ya yang sepertinya ada yang beda nasib ya. Mina dan Pufa masih cenderung koreksi sehat ya, cenderung uptrend dan Raja Ratu yang lagi cenderung downtrend ya, lagi short-termnya memang lagi turun. Gimana analisanya? Ada Mina, Bufa, Raja, dan Ratu. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, saham pertama kita ada Bufa. Bufa hari ini tetap melemah ya, 8,76%. Hari ini koreksi wajar ya, karena memang dia sudah cukup jauh nih dari supportnya ya. Support terdekat saat ini di area kita tandai dulu yang warna biru ini ya. Dulu ada resisten, kemudian di break, dan ini dulu resisten ya. Ini sempat bikin tertinggi di 1800-an dan setelah itu koreksi. Ini juga kena resisten ya, koreksi, dan beberapa hari lalu di break ya. Di break dengan volume dan ini sempat retest kecil ya, tapi langsung digas kembali. Jadi kemungkinan Bufa akan retest kembali ya, retest ke area supportnya. Jadi yang mau spekulasi buy masuk di Bufa ya tunggu antri aja ya, antri koreksi di area sekitar 1750 karena dulu adalah resisten dan kemungkinan akan menjadi support ya, support penurunan dari Bufa. Kita bikin trading plan-nya, kita buy di support. Range-nya cukup menarik ya, sampai 30-an% ya. Jadi cukup menarik ya apabila ada koreksi ke area itu ya untuk bubar. Risk-reward-nya juga cukup bagus nih, bisa untuk swing cukup lumayan ya risk-reward-nya ya. Kalau 10%, kalau bisa profit bisa sampai 30% ya. Tapi tetap pakai money management yang bagus ya. Jadi apabila sudah profit lumayan ya harus misalkan di time frame kecilnya ada buangan ya harus segera keluar ya. Jadi biar untuk mengamankan profit ya untuk trailing stop karena secara terjadi ini masih oke ya, sangat bagus nih Bufa pergerakannya ya. Ini volumenya juga sangat rame ya, masih rame. Hari ini koreksinya memang lumayan gede ya volumenya, volume gede. Jadi yang belum punya barang ya wait and see, yang sudah punya barang mungkin yang beli dari support ya. Support dari sini harus pasang trailing stop ya, jangan sampai profitnya malah habis ya, nanti malah jadi floating loss ya. Jadi yang belum punya barang aja nunggu di koreksiannya ya. Cukup bagus untuk MACD juga masih oke dia, masih golden cross ke atas jadi koreksi wajar karena memang sudah cukup jauh dari support ya. Apabila turun sampai ke 1750-an malah bagus, artinya dia sudah turun hampir 30-an% jadi potensi reboundnya nanti masih sangat kuat. Jadi Bufa sangat uptrend, dia bergerak di atas 3 moving average nih ya, EMA 200, EMA 50, dan EMA 20. Jadi untuk saham yang uptrend seperti ini, kita harus pintar-pintar cari supportnya untuk bisa masuk ya, jangan langsung ngajar seperti ini ya. Apabila yang hajar di atas malah kejadian seperti ini ya, ada ekor dari atas dan malah nyangkut ya, nyangkut kan sayang karena nyangkut di saham uptrend tuh malah sayang ya. Jadi mending sabar nunggu koreksiannya di supportnya ya, kita cari supportnya. Kita lihat Broxum per hari ini netral ya, netral tapi retail masuk nih, ada Excel masuk, dan yang buang ada ZU, AK, ada ABK. Jadi ya seperti itu, karena masih ada distribusi ini ya, cenderung distribusi walaupun di Stockpit-nya dia netral, tapi kalau dilihat dari susunan broker sumarinya dia lebih cenderung distribusi menurut saya ya. Jadi dan secara teknikalnya pun memang sudah cukup dari support dan tunggu koreksi aja. Tunggu koreksinya aja. Kita coba lihat pas dia breakout ya di tanggal 15 ya. Seperti apa pergerakannya. Di tanggal 15 memang ZU ya, ZU masih buang. Jadi memang di atas banyak yang jualan ya, ini di area 2000-an ya. Jadi di 2000 ini memang ada yang jualan yaitu ZU ya. Terlihat juga dari teknikalnya ya, dari candlenya memang dari atas memang ada jualan, ini terbukti. Dari Broxumnya memang ada jualan dan retail masuk ya. Excel itu ada yang di area 2000, jadi udah floating loss lumayan ya. Jadi yang belum punya barang ya nunggu sekalian aja ya, nunggu sekalian di area memang ini lagi area jualannya market mover ya, sepertinya ada JU yang jualan ya.
Jadi tetap, pakai teknikalnya memang ini masih sangat uptrend. Memang ada, broker non-retail ya yang jualan di atas di area 2000-an ya tunggu koreksinya aja, sambil lihat nanti apakah Broksumnya menarik ya karena secara teknikalnya dia menarik karena sangat uptrend dan kemungkinan akan uji support-nya ya. Support di area 1750-an ya untuk beyond weakness di BUFA. Saham kedua ada Mina. Mina hari ini juga ditutup melemah ya. 7,32%. Mina juga sama, dia juga uptrend ya. Lihat dari sangat mudah ya, lihat dari tiga moving average seperti ini ya. MA 200, MA 50, MA 20 saling berjajar ya. Jadi saham Mina ini tergolong sangat uptrend. Untuk saham uptrend kita cari supportnya ya, supportnya untuk bisa masuk ya. Seperti ini kita lihat dulu resistannya ya, ini seperti kelihatan banget ada ekor dari atas menandakan shadow atas ya, menandakan ada resisten cukup kuat ya di area 660-an ya, ini terbukti beberapa kali ya. Dia gagal ditembus ya dan support sama ini ya. Masih sama di area 510, 510. Dia dekat juga dengan MA20 ya dan apabila ditarik Fibonacci ya dari swing low ke swing high ya. Sebelum dia kan ini sebelum terbang kan dia sideways dulu nih. Area Fibonacci 0,3 itu di 510 ya. Jadi yang sama uptrend itu biasanya dia akan nyewel ke Fibonacci 0,3 dan kemudian melanjutkan kenaikannya ya. Dari volume memang cukup gede ya buangan hari ini ya. Buangan hari ini cukup gede, tunggu konfirmasinya besok ya. Kemungkinan dia akan retest dulu ke area support MA20 ya. Kemudian di situ mungkin akan ada pantulan sedikit ya, jadi bisa dimanfaatkan dulu ya, karena ini saham uptrend seperti ini ya. Dia rally, koreksi ke support MA20, kemudian rally kembali. Kemungkinan untuk Mina juga sama, kemudian dia akan ke area supportnya dan kemudian akan sideways ya, sideways dulu dan kemudian akan melanjutkan momentum naiknya. Jadi cukup lumayan ya ini ya. Risibatnya juga cukup melayam. Apa yang beli apa ya kalau ada yang beli di atas ya kemungkinan sudah floating loss lumayan ini sekitar hampir 17% ya. Jadi lumayan ya. Jadi yang nggak sabaran, nggak nunggu koreksi malah nyangkut ya. Jadi yang beli di atas tetap harus batasi resiko ya. Apabila mau scalping dan nggak sesuai planning ya harus cut loss dulu. Nanti bisa beli lagi ya di area support seperti ini ya. Ini juga sama dulu resisten di break dan kemungkinan akan di retest kembali ya. Dan di situ juga dekat MA20. MACD memang lagi turun ya, memang lagi turun dan nanti tunggu wait and see dulu, tunggu di arah koreksinya di sekitar 510 sampai 490-an ya, itu adalah area buy ya untuk Mina ya. Kita lihat Broksum per hari ini memang masih ada distribusi ya, ZP keluar, retail masuk kembali ya. 606 average-nya retail ya, jadi sudah floating loss ya. Ada yang beli di pucuk dan nggak mau cut loss ya seperti ini. Apabila yang mau average down ya tunggu ya, tapi tetap gunakan manajemennya ya. Jangan banyak dimasukin di atas, malah nanti yang pas ada koreksi malah belinya sedikit ya. Seperti itu, untuk Mina sepertinya lagi akan sideways dulu nanti sambil tunggu ya. Tunggu apakah ZP ini sudah keluar semua barangnya ya. Takutnya nanti masih ada buangan takutnya. Ini memang volumenya cukup gede ya, tapi apabila besok konfirmasinya mungkin besok ya apabila 500 490-nya ini di-break dengan volumenya yang makin meningkat, kemungkinan tunggu dulu ya, wait and see dulu nanti nunggu momentum berikutnya ya, karena saat ini belum ada konfirmasi ya, lagi di area tengah-tengah ya. Kemungkinan sih akan dia uji retest dulu di MA20-nya, nanti sambil diupdate seperti apa penutupannya dan diupdate juga dari sisi Broksumnya ya. Kita coba tarik lagi dari tanggal 12 ya, ini ada volume masuk, apakah ada jualan yang dari tanggal 12 ya. Tanggal 12 memang big akumulasi ya, big akumulasi tapi retail semuanya, ada XL, ada XC ya. 630 ya, dia beli di atas semua ini. Yang akumulasi retail jadi kemungkinan cenderung turun ya, dan JU memang jualan ya, AKBK jualan semua. Saat ini lagi area konsolidasi di atas dan retail cenderung masuk dan broker non retail cenderung keluar. Jadi ya nunggu dulu ya, nunggu dulu wait and see dulu.
apabila konfirmasinya dia kuat bertahan di MA20, kemungkinan masih ada tarikan kembali ya. Tarikan untuk uji nanti di area 660-annya. Saat ini Broksum memang terlihat lagi ada distribusi dan retail masuk, tapi secara teknikal masih oke ya, dia masih uptrend, kemungkinan akan uji support di MA20 untuk Mina. Oke, saham ketiga ada Raja, hari ini tutup melemah ya, 4,33%. Raja juga ini masih uptrend ya, masih uptrend, dia bergerak di atas MA200 dan MA50 ya. Saat ini lagi ada di supportnya di MA50. Secara short term memang dia lagi turun, dia terkena resistanya ya. MA20 ya, sekarang dia bergerak di bawah MA20 menandakan Raja ya memang lagi cenderung turun ya setelah tertingginya di area 8.470-an ya. Dan lagi cenderung turun dan saat ini memang lagi ke area supportnya ya, support MA50-nya apabila besok bikin lower low kembali, karena hari ini masih bikin lower low ya. Jadi besok hari Jumat mudah-mudahan sekalian turun aja sekalian ke area support kuatnya ya, support kuat yang warna biru dulu adalah resisten nih ya. Ini juga dulu adalah resisten di break ya. Dulu resisten di break dengan volume dan ini sempat retest sekali mantul ya, mantulnya cukup tinggi dan ini adalah ketiga kalinya Raja akan retest ke area supportnya ya, seperti 5.600-an. Jadi begitu gambarannya ya, gambaran Raja memang hari ini memang lower low dan belum ada tanda-tanda dia sideways ya, sideways belum ada tanda-tanda dia akan naik. Jadi tunggu di area konfirmasinya di area support kuatnya di 5.600. Untuk Raja volumenya juga meningkat nih ya, ada volume candle bikin lower low dan volume ini meningkat ya apabila besok merah kembali dan volumenya semakin gede ya, tunggu sekalian di area 5.600. Penurunan Raja juga disertai ada bullish bearish ya, bearish divergent ini ya. Ini bearish divergent. Kenapa bearish divergent? Karena ini MACD-nya turun ya, MACD-nya turun tetapi harganya cenderung naik nih ya. Harganya cenderung naik dan ya terbukti dia turun ya. Kan wajar memang penurunannya karena sudah cukup jauh banget dari support ya. Ini sempat sideways dulu tapi di breakdown ya. MA20 di break dan ya dia sekarang di supportnya MA50 apabila besok bikin lower low kembali tunggu area di 5.600-nya. Kita lihat Broksum. Hari ini cukup menarik ya. AG sudah mulai masuk tapi memang BK memang masih keluar ya. Retail juga masuk tapi sudah oke lah, nggak terlalu buruk ya karena masih ada AG yang nampung ya. Kita coba lihat dari tanggal 14 ya pas dia break support minornya ya. Pas break support minor masih ada ZU, ada ZPZU ya. Di average 6.600, 6.600 ya di area ini ya. Jadi masih floating loss sedikit ya, tapi memang ada AK, IFBK, AKBK ya yang buang ya. Jadi ya saat ini Raja memang sudah dibuang ya AKBK keluar dan bikin lower low, tapi masih ada AG nih yang di area atas ya. Jadi cukup menarik apabila ada koreksi ke 5.600 karena masih ada yang sangkut ya di area 6.000-an. Jadi masih cukup menarik Raja ya, masih uptrend, kemungkinan akan menuju support kuatnya ini sudah terbukti mantul, kemungkinan akan mantul kembali ya di 5.600 sebagai support berikutnya untuk Raja. Jadi besok wait and see apabila lower low ya tunggu sekalian di 5.600 tapi apabila besok hijau dengan volume gede kemungkinan akan sideways dulu ya di MA50-nya. Oke, saham terakhir ada Ratu. Ratu juga secara long term masih oke ya. Long term masih oke karena dia berada di atas MA200 ya. Jadi masih ada potensi kuat dia mantul di MA200-nya. Secara short term-nya memang lagi turun ya. Dia bergerak di bawah MA50 dan MA20-nya. Jadi kalau ada kenaikan pun dia akan uji MA20-nya ya di sekitar 9.400. Saat ini Ratu ya ada di support juga ya. Dulu adalah area support horizontal ya. Dulu adalah support horizontalnya. Ini sempat mantul di break dan sempat di breakdown ya, tapi mantul kembali ya dan di break dan ini kali pertama dia akan uji ya, uji supportnya kembali di area 8.000 ya. 8.000 hari ini juga close-nya di bawah ya, close-nya di
Di penutupannya ya, jadi penutupan di bawah, jadi wait and see dulu, masih cenderung turun ya, tunggu dia ada paling nggak ada sideways dulu ya, sideways dulu dan, buangannya mulai mereda ya, ini volumenya ini juga ada buangan ya, ada buangan volumenya gede takutnya besok malah dibuang kembali, malah dia ke MA 200-nya ya, jadi nanggung ya, karena memang, support-nya, ini sebenarnya di-support ya di 7.900 ya. 7.900 tetapi belum ada tanda-tanda ya, karena belum ada konfirmasi candle ya, paling nggak harus sideways dulu ya untuk technical rebound ya, seperti ini dia turun, dia sideways dan kemudian ada technical rebound ya untuk tektokan ya. Untuk saat ini belum ada konfirmasi di ratu ya, takutnya besok masih ada buangan dan akan nguji MA 200-nya ya, MACD juga masih cenderung turun, jadi ratu wait and see dulu walaupun memang lagi ada di support ya. Broksum hari ini cenderung netral ya, malah Excel ada PD keluar ya. Cukup menarik secara broksumnya karena kita sudah keluar dan ada KZ yang masuk ya di average 8.300. Jadi kemungkinan besok ada technical rebound cukup bisa ya, cukup bisa ada potensi untuk technical rebound ya. Kita coba lihat dari tanggal 12 ya, tanggal 12 ada buangan ya, buangan yang cukup masif, ada candle bearish dan volumenya yang sangat besar yang memang buangan ya dari AK ya, AKZU. Yang retail masuk di average 9 ribuan ya, masih floating loss. Coba kita lihat eh, seminggu seminggu sudah buangannya sudah mulai reda ya sebenarnya ya. Dari 2 hari cukup menarik ya karena AK yang tadi buangan sudah nggak kelihatan lagi ya. Ini masih buang tapi sedikit ya, masih buang sedikit tapi sudah mulai masuk nih ada KZ, ada ZP dan BK juga sudah mulai masuk. Cukup menarik karena dari penurunan ini secara broksumnya sudah mulai mereda penjualannya ya, distribusinya sudah mulai mereda, tinggal tunggu konfirmasinya dari teknikalnya karena secara teknikalnya dia belum terbentuk konsolidasi ya nih masih cenderung turun. Jadi harus ada konfirmasi dari candlenya juga ya, harus ada paling nggak sideways dulu untuk menahan penurunan dan ada akumulasi, nanti masih ada potensi ratu untuk technical rebound ya, paling nggak ke area 9 ribuan ya, 9.200-an. Karena dulu adalah area resisten saat ini ya, MA 20 dan sekitar di 9.200-an. Kemungkinan akan apabila ada technical rebound akan uji ke situ dulu ya untuk ratu. Kita lihat trading plan-nya ya, apakah menarik. Cukup menarik karena masih ada space sekitar 10-14% ya. Jadi apabila ada technical rebound bisa dimanfaatkan di ratu karena memang sudah turun cukup jauh ya. Kalau dari ring sideways-nya dia sudah turun sekitar 20% ya. Jadi harus paling nggak ada technical rebound ya. 5 sampai 5% bisa harusnya technical rebound ya. Tapi tunggu konfirmasinya dulu candle-nya ya. Tapi jadi broksnya sudah oke karena sudah mulai ada yang akumulasi. Jadi untuk ratu wait and see dulu, masih bikin lower low, tapi Brookfield sudah mulai oke dan saat ini memang ada di support. Jadi potensi ratu untuk technical rebound sangat besar ya di minggu ini ya, minggu depan ya, karena besok hari perdagangan terakhir. Jadi kalau nggak besok konfirmasinya besok apabila besok sudah mulai ada doji dan tidak ada lower low dan cenderung ada akumulasi kembali, kemungkinan minggu depan ada technical rebound di ratu.